Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang materi K3 untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Komunikasi dan Etika Profesi. Anggota kelompok kami berisi dengan saya sendiri, Kevin Irian 11 lalu ada Muhammad Hafiz Najemuddin dengan 11 ada Malia Kirantirolo dengan NIM 11 dan Muhammad Gusti Maladi dengan NIM 11 Yang pertama itu arti ketiga. Ketiga itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja, bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah industri maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Keselamatan kerja. Masalah keselamatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Karena dengan lingkungan kerja yang aman, tenang, dan tentram, maka orang semangat dan dapat bekerja secara baik sehingga hasil kerja memuaskan. Keselamatan kerja menurut Tarwaka adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan proses, pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja dalam suatu aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi manusia dan cara kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah disebutkan secara jelas dan tegas persyaratan keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan formal maupun informal, dimanapun berada di lingkungan usahanya. Ya, persyaratan keselamatan kerja menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya ledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dalam kejadian kebakaran atau kejadian lainnya. Yang kelima, memberikan pertolongan dan kecelakaan. Yang keenam, memberikan alat perlindungan diri bagi pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi suara atau getaran. Yang ke-8, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Yang ke-9, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-10, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang ke-11, menyelenggarakan penyegaran udara yang baik. Yang ke-12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-13, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerja. Yang ke-14, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Yang ke-15, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Yang ke-17, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Dan yang terakhir, 18, yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerjaan yang bahayanya menjadi bertambah tinggi. Dari uraian-uraian tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan kesehatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi yang diciptakan untuk melindungi karyawan dan sumber-sumber produksi, agar aktivitas produksi dapat berjalan lancar dan efisien. Ya, lanjutnya bisa dibaca oleh rekan saya, Hafiz Najemuddin. Ya, selanjutnya kecelakaan merupakan yang paling suatu proses produksi pada perusahaan. Terjadinya kecelakaan kerja dapat mempengaruhi produktivitas pada suatu perusahaan. Di dalam proses produksi, produktivitas ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu kualitas atau quantity, kualitas atau quality, dan keselamatan atau safety. Produktivitas hanya dapat dicapai jika ketiga unsur produktivitas di atas berjalan secara seimbang. Ya, selanjutnya.
Secara umum, penyebab kecelakaan ada dua hal, yaitu unsafe action atau faktor manusia dan unsafe condition, faktor lingkungan. Yang pertama, unsafe action. Unsafe action dapat disebabkan berbagai hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi kerja yang salah. Yang kedua, bekerja melebihi jam kerja. Yang ketiga, tidak memperhatikan SOP. Yang keempat, salah mengartikan terhadap suatu perintah. Yang kelima, menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan. Yang keenam, menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai keahlian. Yang ketujuh, tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada unsafe condition. Unsafe condition dapat disebabkan berbagai hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai atau kurang memadai. Yang kedua, sifat pekerjaan yang mengandung potensi berbahaya. Yang ketiga, area kerja yang terlalu bising. Yang keempat, pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan. Yang kelima, terpapar radiasi. Yang keenam, terjadinya reaksi kimia yang menyebabkan api. Ya, selanjutnya, dampak dari kecelakaan kerja dirasakan langsung oleh pekerja, di mana pekerja dapat mengalami cedera dari ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sangat banyak misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun, dan lain-lain. Bertolak dari upaya penanggulangan kecelakaan kerja semestinya dapat diminimalkan, dan kerugian dari kecelakaan kerja ini seperti gunung es, yaitu kerugian yang tidak terlihat lebih banyak daripada kerugian yang terlihat. Ya, seperti pada gambar, kerugian yang ditimbulkan oleh. Selanjutnya, kesehatan kerja. Kesehatan kerja atau occupational health sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Menurut Supomo, kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam diri seorang itu. Karena itu, melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja tidak jauh dari pengertian di atas. Manulang menjelaskan bahwa kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gusti. Ya, jika disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan pemburuan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik dalam keadaan yang sempurna fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Adapun faktor-faktor dari kesehatan kerja adalah yang pertama, lingkungan kerja secara medis. Dalam hal ini, lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal sebagai berikut. Yang pertama, kebersihan lingkungan kerja, suhu udara, dan ventilasi di tempat kerja. Lalu ada sistem pembuangan sampah dan limbah industri. Yang kedua, ada sarana kesehatan tenaga kerja. Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari persediaan air bersih, sarana olahraga dan kesempatan rekreasi, sarana kamar mandi, dan WC. Yang ketiga ada pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, itu ada pemberian makanan bergizi, pelayanan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Lanjut. Undang-undang yang mengatur ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja untuk juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 23 tentang Kesehatan Kerja
Juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas pengedaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Lalu ada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Lanjut. Ya, selanjutnya bisa dilanjut oleh Saudara Malayaki. Ya, jadi di sini ada kasus kecelakaan yang pernah terjadi pada perusahaan besar yaitu tiang girder tol Becakayu ambruk. Ya, jadi di sini informasinya jalan tol Becakayu atau Bekasi Cawang Kampung Melayu panjang 21,04 km dibangun pada tahun 2014 sampai 2018. Pembangunnya adalah PT Waskita Karya Persero Terbuka, pengelola PT Kresna Kusuma Diandra Marga. Seperti diketahui, proyek pembangunan tol Becakayu dibangun oleh PT Waskita Karya, yang mana perusahaan tersebut adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi. Beberapa proyek besar telah mereka kerjakan, sebut saja Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang juga merupakan hasil pekerjaan dari Waskita pada tahun 1980. Keberhasilan itu juga menjadi pengakuan internasional meyakinkan terhadap sistem manajemen mutu ISO diterapkan oleh perusahaan dan titik awal menuju era persaingan global. Pada bulan Juni 2003, Waskita telah berhasil diperbarui sistem manajemen mutu dan mampu memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000. Hal ini menjadi indikasi kuat tentang bagaimana perusahaan memahami dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Namun perusahaan besar itu baru-baru ini pernah mengalami kecelakaan kerja pada proyek tol Becakayu yang sedang mereka buat, karena tiang grinder tol Becakayu di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur ambruk yang terjadi pada hari Selasa 20 Februari 2018. Kronologisnya, pada saat dini hari pekerja sedang melakukan pengecoran tiang pancang proyek tol Becakayu, tiba-tiba tiang girder ambruk menimpa mereka karena diduga braket tember kurang kuat. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 6 orang mengalami luka-luka. Tidak terlalu berat. Namun ada suatu yang agak luka berat, luka pada kepala dan dirujuk di Rumah Sakit Kramat Jati. 5W dan 1 Watt. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Yaitu tiang girder pembangun tol Becakayu ambruk. Siapa yang membangun proyek ini? Jawabnya adalah PT Waskita Karya. Kejadiannya kapan? Yaitu pada tanggal 20 Februari 2018, di mana kejadian tersebut terjadi di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi? Karena diduga braket tember kurang kuat pada saat melakukan pengecoran. Bagaimana kondisi setelah kejadian itu? Dari kejadian tersebut mengakibatkan 6 orang luka-luka. Tidak terlalu berat, namun ada 1 yang agak luka berat,
luka pada kepala, dan dirujuk di rumah sakit. Kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangatlah penting bagi suatu pekerjaan karena dapat menjamin keselamatan kerja dan produktivitas pekerjaan. Dengan adanya tugas mengenai kecelakaan kerja, mahasiswa mampu mengetahui apa itu K3, mengetahui risiko apa saja yang terjadi, dan mampu mengidentifikasi faktor bahaya yang ada sehingga mahasiswa mendapat wawasan yang luas mengenai K3. Dan dengan adanya tugas ini, penulis dapat mengetahui fungsi K3 dan mendapat pengalaman yang baik agar dibawa pada dunia pekerjaan. Saran, berdasarkan tugas K3 mengenai kecelakaan kerja yang berada di perusahaan besar, maka sebaiknya semua sektor harus tetap berhati-hati ketika menjalankan suatu pekerjaan, dan lakukanlah pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan berikan juga istirahat yang cukup bagi pekerja karena dari kejadian tersebut terjadi pada dini hari, serta membenahi potensi-potensi bahaya yang bisa saja terjadi di pekerjaan, agar kegiatan pekerjaan bisa produktif dan efisien. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.